Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyah Amanatilah, kelas 12 IPA 3, absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab terakhir di semester 6 ini, berjudul Perkembangan Islam di Barat, tepatnya di Eropa. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, jadi negara yang akan saya bahas itu ada Belanda, Rusia, Belgia, Prancis, Inggris, Italia, Jerman, Swedia, dan Spanyol. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Secara umum, perkembangan Islam di Eropa itu terbagi menjadi 4 periode. Ada apa aja? Yang pertama ada periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau lebih dikenal dengan Andalusia. Lalu yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol, yaitu pada sekitar abad ke-13. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15. Dan yang terakhir itu ada periode kaum imigran muslim, yaitu setelah Perang Dunia Kedua. Oke, lanjut. Oke, negara yang pertama ada Belanda. Starting point atau titik awal Islam tumbuh dan berkembang di Belanda itu adalah sekitar tahun 1960-an. Jadi pada saat itu Belanda kekurangan tenaga kerja sehingga mereka harus mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Nah, tenaga kerja yang datang itu kebanyakan datang dari negara-negara Islam seperti Turki, Maroko, Mediterania, dan lain-lainnya. Nah, kedatangan mereka ini membuat Islam bisa tersebar luas di Belanda. Mereka juga berhasil mendirikan sebuah masjid. Di sini ada gambarnya. Masjid tersebut bernama Masjid Emre Yunus yang terletak di Almelo dan merupakan masjid tertua yang ada di Belanda. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat statistik data dari tahun ke tahun, jumlah penduduk muslim yang ada di Belanda. Jadi pada awalnya di tahun 1963, penduduk asli Belanda, orang asli Belanda yang memeluk Islam itu hanya ada sekitar 300 orang. Dan hingga pada awal tahun 2010, umat Islam yang murni orang Belanda itu sudah mencapai kurang lebih 12.000 orang. Sekarang sudah 2021, tentunya insya Allah sudah lebih banyak ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada Rusia. Rusia merupakan negara terluas di dunia ya. Islam masuk ke Rusia itu sekitar pertengahan abad ke-7. Bahkan sudah lebih dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Rusia itu pertama kali di kota Delburn, Republik Dagestan, melalui misi-misi penjelajahan bangsa Arab Muslim. Jadi orang-orang Arab itu melakukan penjelajahan dan mereka salah satunya menjelajah ke Rusia. Nah, wilayah yang menjadi gerbang masuknya Islam ke Rusia itu ada wilayah Dagestan, Chechnya, dan Ossetia. Nah, hingga saat ini Islam itu telah menjadi agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Oke, di Rusia itu mayoritas muslimnya itu merupakan kelompok Sunni dan terdiri dari dua mazhab apa aja, yakni ada mazhab Hanafi, itu adanya di wilayah Kaukasus Utara dan Chechnya, dan yang kedua ada mazhab Syafi'i di wilayah Dagestan. Dagestan ini merupakan wilayah mayoritas muslim yang ada di Rusia. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan gambar Masjid Qalsarif. Masjid Qalsarif ini merupakan masjid terbesar yang ada di Rusia yang diresmikan pada tanggal 24 Juli tahun 2005. Oke, yang ketiga ada Belgia. Berdasarkan data di tahun 2002, penduduk muslim di Belgia itu jumlahnya sekitar 300.000 jiwa. Dan mereka itu pada umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Leuven, dan Charleroi. Nah, mayoritas kaum muslimin yang ada di Belgia itu merupakan kaum imigran yang datang dari negara-negara Islam seperti Arab, Maroko, Turki, Palestina, dan juga salah satunya dari Indonesia. Nah, hampir 90% muslimin yang ada di Belgia merupakan para pekerja imigran dan selebihnya itu merupakan kalangan akademis seperti pelajar, dosen, guru, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu pada tahun berapa sih Islam diresmikan di Belgia? Nah, tepatnya pada tanggal 24 April 1984, pihak kerajaan Belgia ini mengeluarkan sebuah keputusan. Keputusannya itu berisi bahwa kerajaan Belgia mengakui Islam sebagai salah satu
tiga agama resmi di Belgia. Yang pertama itu ada Katolik Roma, yang kedua Kristen, dan yang ketiga ini adalah Islam. Dengan keluarnya keputusan ini menjadikan Islam semakin berkembang di sana dan membawa dampak positif bagi kaum muslimin yang ada di Belgia. Oke, selanjutnya, nah yang keempat ada Prancis. Di Prancis, Islam berkembang itu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi pada tahun 1960-an itu Prancis menyaksikan sebuah peristiwa. Peristiwa itu dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Jadi pada saat itu para buruh Arab hijrah secara besar-besaran. Mereka datang dari negara-negara Islam seperti Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libya. Nah, kedatangan mereka ini membuat agama Islam di Prancis dapat tersebar dengan luas. Bahkan nih, pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah di Prancis, tepatnya di ibu kota Prancis yaitu Paris. Masjid tersebut bernama Masjid Raya Yusuf. Oke, lanjut. Nah, yang kelima ada Inggris. Islam mulai masuk ke Inggris itu sekitar abad ke-16. Jadi Islam masuk ke Inggris itu berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kemudian pada tahun 1951, penduduk muslim di Inggris ini diperkirakan jumlahnya itu baru mencapai 23.000 jiwa. Nah, 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1971, jumlahnya itu telah meningkat berkali-kali lipat, yaitu 369.000 jiwa. Nah, hingga saat ini muslim di Inggris itu diperkirakan telah mencapai 2 juta jiwa. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris itu dapat dilihat dari sebuah masjid yang berdiri di pusat kota London. Masjid tersebut bernama Central Mosque Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Oke, yang keenam itu ada Italia. Sejarah perkembangan Islam di Italia itu dimulai dari pasukan muslim dari Afrika Utara. Mereka pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8. Bahkan mereka juga telah sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, yaitu bernama Gereja Santo Petrus, berhasil mereka kuasai. Namun, sayangnya nih ya, invasi pasukan muslim ini kurang intensif sehingga menyebabkan daratan Italia lepas dari tangan pasukan muslim. Nah, 900 tahun kemudian, invasi Islam pun dilakukan kembali ke negara itu. Pertama kali mereka menginjakkan kaki di kota Mazara del Vallo pada tahun 1940. Nah, mereka yang datang itu adalah para pekerja, pedagang, dan pelajar. Nah, muslim di Italia ini tidak luput dari peristiwa 11 September, kekerasan terhadap warga muslim, kampanye anti-Islam, dan Islamofobia itu tak bisa terhindarkan. Namun, setelah kejadian 11 September tersebut, justru membuat Islam bisa berkembang. Jadi banyak warga-warga non-muslim yang mengunjungi masjid untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Dalam beberapa tahun, jumlah pemeluk Islam di Italia itu meningkat sampai 2 kali lipat. Sampai saat ini jumlahnya itu sekitar 1,4 juta jiwa. Dan yang mengagetkan adalah Islam telah tumbuh menjadi agama terbesar kedua di Italia setelah Katolik. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar Masjid Roma, masjid yang terletak di Parioli, Italia. Masjid ini sangat luas dan dapat menampung lebih dari 12.000 orang. Yang ketujuh ada Jerman. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Jadi pada saat itu kekuatan Islam itu disegani oleh negara-negara di Eropa, salah satunya juga termasuk Jerman. Pada saat Perang Dunia Pertama, Jerman itu bersekutu dengan tentara Muslim dari kekhalifahan Turki. Nah, hal tersebut membuat komunitas Muslim di Jerman ini semakin bertambah banyak dan menguatkan eksistensinya. Nah, imbas dari Perang Dunia ini membuat negara Jerman hancur berantakan dan membutuhkan tenaga kerja. Nah, kemudian pada tahun 1961 sampai 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman.
Terus belakangan ini juga warga-warga muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, dan lain-lainnya itu juga datang ke Jerman untuk tujuannya adalah untuk mengungsi karena negara mereka itu sedang dilanda perang. Hal tersebut juga membuat jumlah penduduk Islam di Jerman mencapai lebih dari 2 juta jiwa pada awal tahun 1990. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar sebuah masjid. Memang terlihat seperti bangunan biasa, tapi sebenarnya ini adalah masjid. Nah yang unik adalah masjid ini merupakan masjid yang dibangun oleh para komunitas muslim Indonesia yang ada di Jerman. Masjid ini bernama Masjid Al-Falah yang terletak di kota Berlin. Letaknya juga tidak jauh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Lanjut. Oke, yang ke-8 ada Swedia. Islam di Swedia itu merupakan agama minoritas. Islam datang ke Swedia melalui kedatangan orang-orang dari negara dengan penduduk muslim besar seperti Bosnia dan Herzegovina, Turki, Irak, Iran, Somalia pada abad ke-20. Sayangnya tidak ada statistik resmi berapa jumlah muslim yang ada di Swedia, tetapi diperkirakan jumlahnya itu hanya sekitar 1-4% dari keseluruhan jumlah penduduk di Swedia. Ada beberapa masjid yang ada di Swedia. Salah satu yang terkenal itu bernama Uppsala Moskwe. Masjid Uppsala ini terletak di tempat paling utara di Swedia. Lanjut. Oke, yang terakhir ada Spanyol. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol ini lebih dikenal dengan nama Andalusia. Daerah ini pernah dikuasai oleh para pasukan muslim, yaitu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, penguasa dari dinasti Umayyah. Islam masuk ke Spanyol, lebih tepatnya di Cordoba itu sekitar tahun 711 Masehi, melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan panglima perang Islam yang terkenal yaitu Tariq bin Ziyad. Beliau memimpin angkatan perang Islam untuk membuka jalan menuju Andalusia. Perkembangan Islam di Spanyol saat ini diperkirakan telah mencapai 750 orang yang memeluk Islam. Agama Islam secara bertahap bisa berkembang dan kemudian menjadi agama resmi yang disahkan pada Juni 1967. Lanjut. Nah, jejak sejarah kemajuan Islam di Spanyol itu dapat kita lihat dari berbagai bangunan megah yang masih berdiri hingga saat ini. Di antaranya yaitu ada Masjid Cordoba, namun sayangnya masjid ini saat ini telah diambil alih oleh umat Kristiani sehingga kita tidak dapat melakukan ibadah di sana. Tapi barang-barang peninggalan Islam beberapa masih terdapat di sana. Lalu ada Istana Jafariyah dan ada Istana Alhambra yang terletak di Granada. Lanjut. Ini ada video perkembangan Islam di Eropa. Lanjut. Oke, kesimpulannya adalah Islam kini menjadi agama yang berkembang cukup pesat di Eropa atau orang-orang tuh banyak mengenalnya dengan nama benua biru. Ada beberapa negara di Eropa yang populasi muslimnya naik secara signifikan. Penyebaran agama Islam di Eropa sendiri itu melalui berbagai cara. Salah satunya yang paling terkenal ini adalah karena berasal dari imigran-imigran. Di samping itu, agama Islam memang sudah melekat dalam sejarah Eropa dari masa kejayaan kerajaan otonom hingga tahun 1960-an. Lanjut. Ini ada soal kuis. Lalu selanjutnya ini ada jawabannya. Lanjut. Ada ini daftar pustaka. Nah, alhamdulillah sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.